A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mampu ataupun bisa menambah wawasan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa apabila sudah datang di bulan Ramadan ataupun menjelang Ramadan, ya, kita saling berdoa mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Ya, doanya kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan doa itu senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas kaitannya dengan bulan Ramadan, nggak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya bacakan ya salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ya, ayat 183 ya. Yang insyaallah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian bertakwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ayat ini senantiasa ya dikumandangkan. Setiap ada taklim, ya insyaallah ayat ini senantiasa dibaca ataupun diucapkan. Ya. Kalau surat Al-Fatihah setiap kita sholat, ya, semua sholat, insya Allah itu ada bacaan Al-Fatihah ataupun umul kitabnya. Ya. Nah, kalau di bulan Ramadan, insya Allah ya, ayat ini selalu dibaca dan dibaca.
Kenapa dibaca? Ini merupakan suatu perintah, ya. Perintah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kepada orang-orang yang beriman diperintahkan, ya, supaya melaksanakan salah satu ibadah puasa, ya. Karena insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, ya, kita akan menjadi sehat. Seperti halnya Rasulullah mengatakan, sumu tasihu, ya. Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa insya Allah akan bisa menjadikan badan ataupun pikiran ataupun jiwa raga kita menjadi sehat, ya. Karena sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, berpuasalah kalian, karena dengan berpuasa kalian akan menjadi sehat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut, ya, perintahnya khusus kepada orang-orang yang beriman, ya. Hai orang-orang yang beriman, ya. Nah, orang-orang yang beriman ini tentunya orang yang taat menjalankan agama. Makanya wajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini tentunya sudah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Kenapa berpuasa? Karena dengan berpuasa insya Allah akan menjadi orang yang takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dampak yang diperoleh, ya, dari orang yang berpuasa. Selain mereka akan sehat jasmani maupun rohani, ya, insya Allah, ya, orang yang berpuasa akan senantiasa mengingat kepada Allah. Bahkan, ya, orang yang berpuasa itu insya Allah, ya, dia akan selalu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Karena hakikatnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi berpuasa di situ dikatakan, ya, juga bisa menahan segala hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Tentunya kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga anggota badan kita, dan segala aktivitas kita yang mana harus kita jaga sedemikian rupa. Jangan sampai, ya, gara-gara perbuatan kita akhirnya membatalkan pahala puasa. Jangan sampai. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang senang berbagi, ya, senang berbagi. Bahkan di masjid-masjid tertentu ada istilah buka bersama. Ada juga sahur bersama, ya. Bahkan majelis-majelis taklim tertentu yang mengundang untuk buka bersama. Kenapa, ya? Karena orang yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, ya, akan memperoleh pahala, ya, sebagaimana pahala orang yang kita beri makanan ataupun berbuka tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang buka tersebut, ya. Jadi Masya Allah, luar biasa, ya. Hanya memberikan seteguk air ataupun memberikan buah-buahan, ya, yang bisa membatalkan pahala puasa, ya, karena sudah tiba waktunya maghrib,
ya, orang yang kita beri tersebut ya akan merasa senang, dan dengan senangnya tersebut Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala kepada orang yang mengasih berbuka tersebut. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa yang kita beri berbukaan ataupun tajil ataupun makanan ataupun minum kepada orang yang berpuasa. Luar biasa. Inilah kehebatan, ya, salah satu kehebatan di dalam al-Islam. Ya. Memberikan makanan saja ya kepada orang yang buka puasa akan memperoleh pahala yang besar. Pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa yang kita beri makanan tersebut ataupun minuman tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu ya ketika bulan Ramadan ya Al-Qur'an sering dikumandangkan, sering dibaca. Karena apa ya? Karena pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya kitab suci Al-Qur'an. Ya. Jadi ketika malam setelah habis sholat Isya ya, kemudian dilanjutkan sholat tarawih ya, biasanya di masjid-masjid dilaksanakan tadarus Al-Qur'an. Dan istimewa lagi ya, salah satu malam di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar ya. Tentunya semua berharap agar bisa menemukan suatu malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana ya pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, mudah-mudahan kita harapannya ya mudah-mudahan kita semua nanti bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Amin 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 ya robbal alamin. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya minta maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.